Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esboro kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esboro channel. Dan kita kembali lagi di konten Rama Esboro. Di konten Rama Esboro ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Gias, Gino Abraham dan juga Yasmin Neper. Kira-kira apa yang kita bahas tentang mereka berdua dan pembahasannya seperti apa? Tapi sabar terlebih dahulu karena saya juga mengingatkan buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esboro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang Gino Abraham dan juga Yasmin Neper. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu kurang menjurus ya. Intinya adalah meminta saya supaya ayo Mas Adit tolong dibacakan lagi tentang Gino Abraham dan juga Yasmin Neper, karena akhir-akhir ini kayaknya Mas Adit jarang banget membahas tentang mereka berdua. Jadi sebenarnya saya mau saja membahas tentang mereka, tapi kadang yang request itu pertanyaannya tidak terlalu rinci ya. Jadi saya agak bingung untuk memulainya dari mana. Tapi kita akan lihat aja kira-kira ada pesan apa untuk mereka berdua, ada tanda-tanda apa untuk Yasmin dan juga Gino Abraham. Seperti biasa saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat kalian semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga yang dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian. Boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditx_esboro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Dia kartu yang pertama. Di sini muncul kartu The Magician. The Magician ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Ada seseorang ya, ini terlihat seperti seorang pesulap ya, magician, pesulap. Ini sedang melakukan mungkin ritual sambil di depannya ini ada berbagai macam lambang di kartu tarot. Ada tongkat, ada pedang, ada cups, ada koin emas ya. Jadi semuanya ada di sini dan ini lebih menunjukkan tentang hal-hal positif untuk Gino ataupun juga untuk Yasmin. Ini sama-sama memiliki aura yang cukup bagus ya. Untuk akhir-akhir ini saya lihat mereka memiliki hal-hal baik dalam kehidupan mereka, kemudian juga mungkin bisa dibilang kesehatan, kesuksesan, kemudian keberuntungan itu juga ada. Jadi lebih kepada sesuatu yang positif, ada hal-hal yang bagus yang mungkin nantinya akan membuat mereka itu bisa menjadi lebih baik lagi, entah itu tentang hubungan mereka, tentang kedekatan mereka, karir mereka. Ini seolah-olah ada jalan yang bagus untuk mereka berdua, khususnya para fans Gias ya. Ini kan banyak sekali yang berharap supaya mereka itu tetap kuat, tetap memiliki hubungan yang baik apapun yang sedang terjadi, entah itu mereka sedang terpisahkan oleh jarak, waktu, ataupun juga proyek yang berbeda, tapi setidaknya mereka itu masih saling memikirkan dan masih saling support. Dan ini adalah pertanda yang cukup bagus ya untuk mereka berdua, karena banyak hal yang membuat mereka itu masih saling mendukung, masih saling memikirkan, seolah-olah mereka itu kayak tidak terpisahkan meskipun ada jarak, meskipun ada waktu yang sudah tidak seperti dulu. Kalau misalkan seperti dulu kan mereka sering banget ketemu karena dipersatukan oleh satu proyek ya, di sinetron Love Story ya, Love Story The Series itu kan terlihat bahwa mereka itu waktunya itu lebih sering bersama. Tapi sekarang sudah ada perbedaan di mana mereka berdua itu agak jarang untuk bertemu, tapi masih tetap saling support, masih saling mendoakan. Kemudian juga mungkin tidak semuanya itu ditayangkan di layar kaca, ataupun juga cidukan-cidukan itu kan juga tidak harus ya. Tapi saya lihat
mereka itu memiliki hubungan yang bagus dari komunikasinya, ya mungkin dari telepon ataupun chattingan, mereka itu masih sama-sama saling mendukung, kemudian juga masih sama-sama menjaga komunikasinya dengan baik. Sekarang selanjutnya ya, kita akan melihat kartu yang kedua. Akan ada kartu apa lagi yang muncul? Wow, di sini muncul kartu cups ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cups, dan ada seseorang yang sedang melihat ke arah atas ini ya. Untuk kartu yang kedua ini saya lihat dari segi ataupun juga dari sudut Gino Abraham ya. Gino Abraham sendiri juga seolah-olah sudah merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa bersama dengan Yasmin Nepper. Dan mungkin dulu ya, kalau misalkan kita flashback, itu kan banyak banget yang menganggap ataupun juga beranggapan lah ya, bahwa Gino Abraham itu tipe cowok yang agak-agak playboy, agak-agak yang mudah untuk tergoda dengan wanita lain. Tapi saat ini ya, kalau misalkan kita lihat hubungan kedekatannya dengan Yasmin Nepper, seolah-olah dia itu sudah kayak fokus sama Yasmin aja, udah nggak seperti dahulu lagi. Katanya kan, kata orang-orang itu yang sempat saya baca di berita itu kan, ada mengatakan Gino itu tipe orang yang ataupun tipe cowok yang agak playboy, agak gampang berpaling. Tapi ya saya lihat di sini kayak stabil gitu ya. Mereka berdua itu masih menjalin hubungan dengan bagus, komunikasinya dijaga. Entah saat ini mereka kadang digosipkan dengan orang lain atau tidak, tapi setidaknya dari segi Gino Abraham sendiri, dia masih menjaga pandangan ataupun juga menjaga bahwa image seorang Gino Abraham itu dekat dengan Yasmin Nepper ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang Gino, itu kayaknya agak kurang ser kalau misalkan kita nggak melibatkan Yasmin. Sebaliknya kalau kita ngomongin Yasmin, kayaknya nggak ser kalau misalkan kita nggak juga ngomongin Gino. Jadi mereka berdua itu kayak sebuah kolaborasi yang sangat bagus, dan ini juga menjadi pertanda bahwa mereka itu kayak sudah sulit untuk dipisahkan. Jadi udah kayak dua orang yang identik bersama. Meskipun mungkin sudah tidak satu project, tapi mereka tuh masih memiliki cerita yang diingat-ingat oleh para netizen, oleh para penonton. Mungkin di sini juga masih banyak yang belum bisa move on ya dengan Love Story The Series, yang berharap mungkin ada season 2-nya ataupun juga ada project yang mempertemukan mereka lagi. Meskipun ya agak-agak sulit ya kalau misalkan langsung terrealisasi. Mereka baru aja bersama dalam satu project, kemudian buatkan lagi satu project ataupun satu sinetron yang mengharuskan mereka bersama, itu juga agak-agak sulit ya. Tapi kalau menurut saya, mereka itu meskipun tidak dipertemukan dalam satu project lagi, tetap akan ada cerita yang menarik di antara mereka berdua, yang kemungkinan besar masih akan banyak dirindukan oleh para netizen ataupun juga khususnya fans dari Gias. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe, dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini muncul kartu Knight of Swords. Terlihat ada seorang ksatria yang menunggangi seekor kuda, dan di sini sambil memegang sebuah pedang ya. Untuk kartu yang ketiga ini saya lihat dari segi Gino Abraham lagi nih. Saya lihat dari segi dirinya juga seolah-olah sudah amat yakin ya bahwa kedekatannya dengan Yasmin itu adalah suatu hal yang memang memberikan dampak yang positif terhadap dia, baik dari karir, kemudian juga dari kebahagiaan lah ya, kemudian juga mungkin dari hasil yang dia dapat selama ini. Kan dia juga beberapa kali masuk nominasi ya. Yasmin sendiri juga sering masuk nominasi saat mereka bersama, itu menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa ya kalau menurut saya. Tidak semuanya itu bisa masuk nominasi dalam suatu award, dan mereka berdua itu
bisa masuk karena kebersamaan saat mereka dalam suatu proyek. Dan ini menjadi bukti yang cukup jelas ya, bahwa mereka berdua itu dekat itu nggak cuman tentang asmaranya, tapi tentang karir. Mereka berdua itu juga saling ada simbiosis mutualisme, dan juga ada hasil yang bisa terlihat oleh para netizen. Jadi nggak cuman wah tentang asmara mereka cuma deket-deket gini, enggak, tapi dari hasil juga mereka sangat luar biasa. Karirnya semakin mentereng, kemudian juga itu mendongkrak pundi-pundi rezeki mereka, karena rezeki mereka mungkin ditakdirkan untuk bersama ya. Rezekinya itu datang saat mereka bersama, saat mereka satu proyek, rezekinya mengalir cukup bagus. Dan mungkin apabila kita ambil kesimpulannya dari ketiga kartu yang sudah muncul ini ya, kalau kita ngomongin tentang bias, kayaknya kedekatan mereka ataupun juga cerita di antara mereka itu masih stabil-stabil saja, dan tidak ada tanda-tanda yang untuk saat ini ya, tidak ada tanda-tanda yang menjurus kepada sesuatu yang negatif. Jadi lebih banyak hal-hal positif di antara mereka. Mereka juga seolah-olah menunjukkan tentang kebersamaan mereka yang sudah membuahkan hasil yang mungkin tidak harus mereka katakan, tapi bisa dilihat oleh semua orang, semua kalangan yang mungkin mengikuti sepak terjang mereka, khususnya para fans ataupun juga para netizen. Itu sudah melihat lah ya sepak terjang mereka saat bersama seperti apa, dan hasilnya yang mereka raih seperti apa saat ini. Itu menunjukkan bahwa mereka itu sama-sama bahagia, sama-sama saling melengkapi. Nggak cuman kalau digosipkan tentang kisah asmara mereka, tapi juga dari pekerjaan mereka itu benar-benar sama-sama totalitas, kemudian juga menunjukkan kualitas yang sangat luar biasa. Kurang lebih seperti itu untuk Jill Abraham dan juga Yasmin Neper. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman ya ingin dibacakan lagi ataupun juga ingin dibahas tentang mereka berdua, silahkan tulis di kolom komentar, dan bisa juga di Instagram saya ya, di @aditex_explore. Jangan lupa kalau misalkan ingin request, nggak cuma nulis Mas Adi tolong dibacakan tentang Gino Abraham dan juga Yasmin Neper. Nah itu nggak dituliskan, yang dibaca itu tentang apanya. Minimal ada kayak intro ya, ada intronya seperti apa, kemudian yang pengen dibacakan tentang apanya itu bisa ditulis di situ, supaya saya itu membacanya bisa lebih kayak lebih dikerucutkan lagi, jadi nggak terlalu melebar, jadi lebih enak lah ya pembahasannya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilang. Akhir kata, saya Aditya mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.